Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, semoga kita semua yang hadir di sini selalu mendapatkan keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan membahas, tadi sudah disinggung sedikit, kita akan meneladani Nabi Muhammad SAW, baik dalam rumah tangga ataupun juga dalam masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kita kan punya 6 rukun iman. Kita itu beriman bukan hanya kepada Tuhan yang Maha Esa saja, tapi beriman juga kepada para malaikat, juga kepada para nabi dan rasul, kitab suci, bahkan juga hari kiamat serta qada dan qadarnya Allah. Itu rukun iman yang 6. Satu dari rukun iman itu tidak beres, iman kita berantakan. Nah, kalau kita bicara tentang meneladani Nabi Muhammad, berarti itu adalah temanya sebenarnya tema akidah, fondasi dasar dalam kehidupan kita sebagai muslim, yaitu kita beriman bahwa ada para nabi dan para rasul yang diutus. Dalam rangka apa para nabi dan rasul itu diutus? Buat apa? Buat apa tujuannya para nabi dan rasul itu diutus? Ya, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tugas dan antara nabi dan rasul itu menyampaikan, istilahnya itu kalau bahasa Arabnya tabligh, menyampaikan. Nah, pertanyaannya begini, kalau memang tugasnya para nabi dan rasul itu menyampaikan, kenapa pula kita harus meneladani, kita harus mengikuti jejaknya? Kan emang sudah sampai berita tentang apa yang Allah inginkan. Kan tugasnya nabi kan menyampaikan saja. Ibaratnya gini, Bu, ibu ini belanja online, ya, diantar ke rumah pakai kurir. Nah, tugasnya kurir itu kan menyampaikan. Kalau barang udah sampai, apa ibu ikut sama kurirnya? Enggak kan ya? Pak, mau pulang Pak, ikut dong gitu. Enggak. Ya, tugasnya kurir kan cuma ngantar barang aja, paket gitu. Begitu kita udah terima, ya paketnya kita, kalau makanan kita makan gitu ya. Kalau barang dan sebagainya, baju gitu kita pakai. Nah, yang nganterin dia pulang, tugasnya juga selesai. Nah, cuma pertanyaannya gini, kenapa kok Nabi Muhammad sebagai kurir kita disuruh meneladani? Berarti kalau kurirnya datang pakai baju hijau, Gojek kan hijau ya, baju hijau, kita pakai baju hijau, kenapa lu pakai baju hijau? Tadi yang nganterin pakai baju hijau, kita disuruh ngikutin yang nganter gitu. Nah, ini kan jadi masalah ya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya para nabi, khususnya nabi kita Nabi Muhammad itu tugasnya bukan cuma ngantar paket, enggak, tapi dia tinggal di rumah kita. Dia bawa barang, yaitu Al-Quran, yaitu firman Allah, wahyu, tapi dia juga tinggal bersama dengan umatnya. Ya, istilah kata ngantar paket ke rumah orang, sekalian ngekos di situ, sekalian tinggal di situ. Dan yang pesan nih, yang diantarin paket, disuruh belajar banyak sama yang bawa paketnya itu. Karena memang Nabi Muhammad itu fungsinya bukan cuma ngantar paket, bukan cuma nyampein, tapi memperagakan.
Kalau yang ngantar paket ada lagi Bu, namanya malaikat. Nah malaikat itu dia nganter bawa wahyu juga kan. Cuma malaikat tuh kalau udah nyampein wahyu pulang dia pergi. Nah itu memang tukang paket namanya, ya kan, paket gitu kan, kita terima barangnya, dia ya sudah pergi aja, paling dia bilang kasih bintang 5 dong gitu misalnya kan, udah gitu aja. Nah itu tuh yang kayak gitu itu bukan nabi, bukan rasul, tapi malaikat. Malaikat tugasnya membawa wahyu kan. Nah, dibawain kepada siapa? Dibawain bukan kepada yang umatnya, tapi dibawainnya kepada nabi. Nah nabinya itu dari umatnya. Jadi Nabi Muhammad dibilang dia itu diutus oleh Allah, sebenarnya nggak diutus-utus amat sih. Sebab dia nggak turun dari langit. Karena Nabi Muhammad nggak turun dari langit. Ya kalau kita bilang Allah itu di langit gitulah gampangnya gitu ya. Nah yang turun dari langit yang bawa wahyu memang nabi, bukan. Yang bawa wahyu kan malaikat, ya kan? Dan dibawanya kepada siapa? Kepada nabi. Nabinya malaikat atau bukan? Bukan. Nabinya orang. Di mana dia rumahnya? Ya di Mekah. Ya berarti nabi itu orang biasa, tapi dia menerima paket. Nah tapi dia disebut sebagai utusan Allah. Sebenarnya yang utusan itu bukan nabinya. Yang utusan itu adalah malaikat yang diutus turun gitu kan. Cuman memang statusnya nabi itu bisa juga disebut sebagai bagian dari datangnya risalah atau paket itu. Tapi kalau yang beneran turun dari langit itu malaikat. Nah yang di bawah yang nerima itulah para nabi dan rasul yang wujudnya manusia. Pertanyaannya, kenapa mesti manusia? Kenapa enggak gini? Jibril nih misalnya bawa wahyu nih, ya kan? Muncul aja gitu Pak di langit, ngambang gitu di atas. Terus ngomong sama penduduk bumi, "Woi orang, saya malaikat, saya diutus sama Allah, saya bawa wahyu. Beriman enggak lo? Kalau enggak, gue cek mati semua nih," gitu. Kan orang semua beriman Pak kalau kayak gitu, ya kan? Pertanyaannya kenapa malaikat enggak nongol aja sekalian? Ya kan, dan di angkasa itu Pak dengan sayap-sayapnya sebegitu megahnya, kemudian memberi peringatan, kalian mesti sholat, kalian mesti zakat, kalian mesti ini itu gitu kan. Nah kalau enggak ntar diseksa, ntar diazab di dunia, di akhirat juga masuk neraka. Seandainya wahyu itu turun begitu caranya, nggak ada Pak orang kafir. Nggak ada. Takut dia melihat malaikat seperti itu Pak. Apalagi diancam dan apalagi begitu nggak mau taat langsung sampai geledek mati. Wow, takut semua, ya kan? Nah, yang jadi pertanyaan begini, kenapa ya Allah tidak mengutus malaikat sebagai nabi? Atau kenapa nabi itu bukan malaikat aja? Biar nggak ada yang pakai durhaka lah, pakai nggak percaya lah, pakai ingkar lah, pakai membangkang lah. Kenapa kok orang gitu? Kenapa manusia? Kalau manusia kan dia punya banyak kelemahan para nabi itu. Dia makan, bisa lapar kan, dia haus, dia minum, dia butuh punya istri, dia punya anak, dia dagang di pasar, dia jalan. Manusia biasa. Maka kalau ada nih orang-orang yang nggak percaya dengan apa yang dia bawa, ya wajar dong. Kan orang doang gitu, nggak ada yang bikin orang bisa percaya. Tapi kalau malaikat Jibril menampakkan tubuhnya di langit selebar itu Pak, dan kemudian dengan ancaman kalau nggak sholat mati nih, gempa bumi nih, kalau nggak beriman tsunami nih, gitu. Kalau gitu langsung ancamannya kenyataan, seluruh orang itu masuk Islam. Nggak ada yang ingkar sama agama yang dibawa oleh para malaikat. Tapi pertanyaannya, kenapa enggak gitu aja? Kenapa pakai nabi? Gimana Pak, Bu jawabannya? Kenapa harus manusia yang jadi rasul itu? Kenapa? Kenapa enggak malaikat aja? Nah gini Pak jawabannya. Karena
Agama itu bukan cuma sekedar mengakui adanya Allah, bukan sekedar mengakui adanya Nabi, bukan sekedar mengakui kebenaran agama, bukan sekedar mengakui adanya akhirat, tapi agama itu mengajarkan bagaimana cara hidup di dunia, cara hidup yang benar. Nah, untuk bisa hidup yang benar di dunia itu harus ada contoh, harus ada panutan, harus ada yang memperagakannya, dan tidak mungkin yang memperagakannya malaikat. Misalnya nih ya, Allah suruh kita bulan Ramadan puasa dari sejak subuh sampai maghrib. Nah, kalau yang puasa malaikat ya nggak berasa lapar dia, nggak berasa haus, nah, juga malaikat, selesai udah urusan gitu kan. Nah, makanya nggak cocok kalau yang mendemonstrasikan agama itu malaikat tuh nggak cocok. Yang cocok adalah harus orang juga. Jadi berasa tuh dia lapar, dia haus, dia capek, dia nggak kuat dan sebagainya. Nah, tirulah orang ini. Gitu. Nah, itulah para nabi dan rasul itu fungsinya bukan cuma menyampaikan, tapi mengajarkan, mendemonstrasikan. Makanya kita disuruh mengikuti kehidupan para nabi karena dia manusia biasa. Dia bukan malaikat. Kalau dia malaikat, susah kita ngikutinnya. Orang dia terbang, orang dia bisa ngilang, dia kagak makan, dia kagak minum, dia nggak punya jenis kelamin laki atau perempuan, dia nggak butuh anak, dia nggak butuh keluarga. Jadi dimensinya beda, bukan dimensi manusia, tapi dimensi alam gaib. Nah, kalau dimensi alam gaib, caranya kita meneladaninya itu gimana? Nggak bisa kan? Nah, oleh karena itu risalah itu turun dengan 2 kali. Pertama di bawah malaikat dulu sampai kepada nabi, dan nabi yang mempraktekkan, yang mendemonstrasikan. Nah, kita disuruh bukan ikutin malaikat, ikutin tuh nabinya gitu. Tapi memang ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Banyak juga orang yang nggak percaya, lu bukan nabi gitu. Masa Allah ngutus nabi orang, utus dong malaikat gitu. Malaikatnya nongol dong gitu. Nah, itu jadi ada 2 nih kemungkinan. Antara yang jadi utusannya malaikat doang tanpa nabi, pasti semua orang beriman, tapi nggak bisa ngejalanin agama karena nggak ada contohnya. Atau yang diutus malaikat juga, tapi malaikatnya nggak nongol, dia cuma nyampein wahyu kepada manusia yang dipilih, yaitu nabi. Lalu para nabi itu kemudian hidup di tengah masyarakat menjadi suri tauladan. Ya, baik dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, rumah tangga, masyarakat, dan seterusnya. Mana yang lebih masuk konsepnya? Yang kedua, yang mana nabi itu harus manusia. Walaupun ada resikonya. Apa resikonya? Banyak orang pada kafir, banyak orang yang pada tidak mau gitu. Itu sebagai mukadimahnya. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, kita nih sekarang punya nabi yaitu Nabi Muhammad. Cuman memang kita sedikit punya masalah. Bukan sedikit sih Pak, banyak. Kenapa? Gini, kita ini salah lahir. Harusnya kita lahir di zaman Nabi. Ya kan kita ngakunya umat Nabi Muhammad, tapi antara kita dengan Nabi Muhammad jauh banget jaraknya. Nabi itu orang Arab di Mekah, di Madinah, ya kan? Kita di Jakarta, itu jaraknya juga 9.000 kilo. Udah beda bahasa, beda budaya, beda bangsa, beda tanah air, beda negara, beda lagu kebangsaan, beda makanan juga. Apa yang Nabi makan kita kagak makan, kita kagak doyan makanan Nabi. Apa yang kita makan belum tentu Nabi doyan. Beda itu kita, ngomongnya beda, budayanya beda, banyak bedanya gitu. Ditambah lagi Nabi Muhammad itu kan hidupnya abad keberapa? Tahun keberapa? Lahirnya Nabi Muhammad tahun berapa? 570. Kita lahir tahun berapa? 19. Ya kalau yang lahir tahun 1970 aja gitu misalnya, ya kan? Jauh loh.
1970 dengan 570, berapa abad itu? 14 abad. Budayanya beda, bahasanya juga beda, banyak perbedaan. Nah maka buat kita nih Pak, yang hidup zaman sekarang, suruh nyontoh hidupnya Nabi, susah banget. Oh kita aja nggak pernah ketemu, ya kan? Jangankan Nabi Muhammad gitu. Orang Arab aja sekarang Pak yang ada di Saudi, kita suruh niru gaya hidup orang Arab. Oh iya kita. Nah kan orang Arab makannya beda sama kita. Nih Pak, kita kan agama Islam nih Pak ya. Kalau tanggal bulan Zulhijjah, 10 Zulhijjah kan kita disuruh nyembeli kurban, ya, nyembeli kambing Pak, ya. Kita mah nyembeli sih, tapi emang kita makan kambingnya? Enggak Pak, enggak. Ya makan sih, cuman yang lebih banyak kita makan tuh nasi. Nah kambingnya cuma sepotong dua potong doang. Beda sama orang Arab. Orang Arab kalau dia bilang potong kambing, satu kambing itu dimakan berempat, karena jatahnya satu orang satu paha. Serem iya, kayak kita bisa nggak makan satu orang satu paha? Bisa, habis makan begini kagak gerak gitu, kolesterol ya kan, darah tinggi, stroke gitu ya kan. Nah itu perutnya kita dari awal udah beda antara Arab dengan kita. Orang Arab tuh makan kambing satu paha sendirian, biasa-biasa aja dia. Emang perutnya setelannya dari sono begitu, ya kan. Sama orang Arab tuh saya punya guru ya. Beliau itu orang Indonesia sih, cuman waktu di Mesir kelamaan dia kawin sama orang Mesir. Bininya orang Mesir, anaknya Mesir semua itu. Anaknya tuh kalau sehari kagak minum susu, tantrum. Udah gede, udah kawin, udah punya cucu gitu kan. Itu si anaknya itu sehari aja kagak minum susu, tantrum dia. Dan susunya bukan Indomelok, bukan susu susu bubuk itu bukan. Susu kerbau, susu kebo. Karena kalau susu sapi kurang gurih dia bilang. Yang gurih itu susu kebo. Nah susu kebo minimal dia sehari minum 1 liter. Kalau kita suruh minum kayak gitu, enggak kita tiap hari minum susu mulu gitu. Perutnya beda sama perut kita gitu. Anak saya aja anak saya waktu masih bayi kan emang nyusu ya, anak kecil kan pasti nyusu. Cuman masuk usia 3 tahun diare. Wah saya bingung bawa ke dokter. Kata dokter, nggak apa-apa Pak, santai aja, nggak sakit kok dia. Kurangin aja susunya, gitu. Bener Pak, seminggu kurangin susu, diarenya hilang. Kan saya penasaran, nanya sama dokter, dok, cuma susu doang, gimana sih? Itu dia bilang, Bapak nih, anak Bapak, kita semua ini perutnya perut Melayu Pak. Kalau udah gedean dikit, susu udah kagak ASEAN, udah kagak bisa. Nah itu makanya dia diare gitu. Nah cuman kalau orang Arab enggak, dia sampai tua, sampai kakek-kakek juga masih minum susu terus. Kenapa? Karena emang perutnya dia emang perut sono, bikinan sono, jadi beda gitu. Nah itu orang Arab zaman sekarang Bu. Di zaman Nabi itu ternyata tukang minum susu. Cuman susunya beda. Kalau di zaman Nabi kan kambing, ya. Diperas tuh kambing, taruh di ember, ya baskom ke ember, berapa ekor gitu kan penuh. Nah cara minumnya yang aneh kalau di zaman Nabi. Ini ember taruh di tengah, kita duduk meriung kumpul, ya kan. Nah kalau ada tamu, tafadhol gitu, tafadhol kita minum, blok, 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 blok. Udah nih, kasih yang sebelah kanan, tafadhol. Wah, yang taruh minum, blok, blok, blok. Mulut semua masuk situ tuh, ya kan? Dari susunya susu mentah, iya, kambing mentah. Begitu muter, balik lagi, sampai selesai, udah selesai habis, taruhin lagi. Sepanjang duduk bertamu, itu kita minum susu terus kalau berhenti. Nah kalau kita ada di situ dibilang tafadhol, obah, ngapain bekas mulut lo, gitu kan? Bukan budaya kita, Kita mau minum susu gak bisa, kita mau minum air jahe paling gitu kan, bajigur, bandrek, apalah gitu. Tapi kalau susu gak bisa, encer kita minum susu ya kan. Nah pertanyaannya sekarang gini, Nabi kita itu orang Arab dengan budayanya tadi makan kambing, minum susu gitu kan. Kita nih umatnya Nabi Muhammad wajib nggak ngikutin Nabi dalam masalah
makan kambing sama minum susu, wajib nggak? Iya kalau wajib jangan makan nasi. Kenapa? Nabi seumur-umur nggak pernah makan nasi, nggak pernah. Itu Bu, selain Nabi makan kambing, ya kalau yang itu kan yang lauk lah gitu ya. Orang sono biasanya kalau makan tuh lauk doang bisa. Kalau kita nggak bisa sih makan daging, tapi nasinya munjung, nah dan itu cuma sebelum doang gitu kan. Kalau dia makan kambing satu paha, lauknya kebalik. Ya apa dia makan biasanya roti, ya kan? Bukan nasi. Sekarang aja orang Arab makan nasi. Di zaman Nabi nggak ada orang Arab makan nasi, itu nggak ada. Mereka makannya kalau nggak roti, kurma. Nah ini sirah nabawiyah nih. Sebagai orang yang tinggal di Madinah itu memang lebat dengan perkebunan kurma. Orang Madinah ini yang aneh ya, di masa Nabi mereka terbiasa makan kurma pagi itu sepiring. Cuman sebutannya bukan sepiring, 7 butir. Kalau bilang 7 berarti banyak. Kayak orang wah pusing 7 keliling, itu bukan cuma 7 doang kelilingnya, tapi banyak banget gitu kan. Makan korma pagi sepiring kunjung. Udah, itu sarapan. Ntar siang kalau dia makan, nah dia korma lagi, sepiring kunjung juga. Nah ntar sore, malam, ya sepiring kunjung. Emang itu korma itu makanan pokok. Dan yang makan kayak gitu bukan hanya Nabi, para sahabat, orang kafirnya, orang Yahudi kan banyak di Madinah. Nah itu mereka juga gitu. Bahkan petani kurma itu orang Yahudi sebenarnya kalau di Madinah di masa Nabi. Nah begitu masuk bulan Ramadan kan kalau puasa nggak makan tuh ya. Nah cuman disebutin waktu Nabi buka puasa, Nabi berbuka puasa pakai kurma. Gitu. Kita nggak tahu Pak. Kirain kalau buka doang pakai kurma. Enggak. Ya di luar hari-hari Ramadan emang kurma makanannya. Dan kalau Nabi buka puasa pakai kurma, emang kurma doang. Kita kurma buat ya pantas-pantas lah makan sebutir 2 butir buat geli-geliin perut doang, ya kan? Walaupun kita udah makan kurma, tapi kita tetap harus makan yang lain. Ya ada kolak, ada biji salak, ya kan? Kurma itu sunnah, yang wajib itu gorengan. Nah, gitu kan. Orang kita begitu, ya kan? Kalau Nabi kenapa dia makan kurma? Emang sehari-harinya makannya kurma dan kurmanya 1 piring. Nah, kita bisa makan kurma 1 piring, tapi kalau ditanya, udah makan belum? Kagak enak itu kurma 1 piring gitu, ya kan? Nah, kalau Nabi makan kurma 1 piring, ya udah selesai. Kagak nyari nasi padang Bu, nah, ya udah selesai, itu makanannya. Dan Ramadan selesai, kan udah nggak puasa tuh, paling kan puasa Senin Kamis. Nah Nabi itu kalaupun puasa Senin Kamis berbuka, bukannya tetap pakai korma, karena emang makanannya dia. Nanti kalau puasa Senin Kamis kan banyak yang pada puasa Senin Kamis. Saya tanya, kalau puasa Senin Kamis bukannya pakai korma nggak Bu? Enggak, kenapa? Di kepala kita, korma itu cuma bulan Ramadan doang. Kalau dalam Ramadan bukan korma. Ya enggak lah. Ya Nabi itu makan korma memang makanan sehari-hari gitu. Dan kira-kira wajib nggak kita membuang nasi, nggak usah beli beras, nggak usah masak nasi, ganti aja pakai korma. Tekor dulu, paham korma di sini, tekor juga. Korma, siap korma, kalau nggak jontor itu makan korma mulu, gitu kan? Nah, kan beda budayanya, ya kan? Tadi Bu, Nabi makan kambing, itu ya disebutkan bahwa Nabi makannya pakai 3 jari. Kopek itu daging kambing dikunyah 33 kali. Iya benar, hadisnya begitu. Jadi sunnahnya makan pakai 3 jari dan ngunyahnya 33 kali sesuai dengan yang dimakan. Nah kita pengen begitu, makanya bubur ayam susah, cuma pakai tangan 3 jari. Apa yang mau dikunyah, disedot tuh ada gitu kan. Nah itu kan beda budayanya, ya kan tradisinya beda. Pertanyaannya,
Mesti nggak kita kalau makan kayak Nabi pakai 3 jari? Susah. Makanya bakso pakai 3 jari, gimana gitu kan? Ya pakai sendok, pakai garpu, pakai sumpit, gitu kan? Nah, termasuk ini Bu, ini mohon maaf nih agak kurang enak didengarnya. Di zaman Nabi Bu, Nabi itu kalau buang hajat, ya, buang air besar, itu di zaman itu belum ada kamar mandi di rumah, belum ada. Yang di dalam itu nggak ada. Bahkan di luar pun nggak ada juga. Kalau ibu pernah nonton film Sidul yang sinetron itu ya, kan kalau mau mandi dia ke belakang tuh, di belakang ntar ada sumur, di sampingnya ada WC-nya kan. WC-nya tuh pisah sama rumahnya. Orang Betawi zaman dulu gitu, ya kan? Kalau yang udah modernan dikit dia ada jambannya. Kalau yang enggak sampingnya comberan. Jadi dia di situ nyamping gitu, ya kan? Nah di situ ditaruhkan gabus dan apa gitu, serok gitu dia tadi. Emang begitu, emang kenyataannya begitu. Makanya kalau Jakarta kebanjiran, itu comberan naik sampai masuk rumah balik lagi. Ya kalau zaman sekarang kita udah gak ada comberan udah diuruk jadi kontrakan gitu. Kita udah gak biara ikan lagi, biara orang Jawa aja gitu. Kontrakan banyak gitu. Nah kalau di masa Nabi nggak ada kamar mandi di dalam, bahkan juga nggak ada kamar mandi di luar. Pertanyaannya, kalau orang mau buang air besar, itu di mana? Nah, keluar dari pemukiman, sono kepada pasir. Jauh, ribet itu urusannya. Dan nggak ada tempatnya juga, nggak ada istilahnya tembok juga, di padang pasir terbuka. Makanya rata-rata mereka kalau buang hajat tuh malu. Soalnya kalau siang malu sama orang. Ya, kata orang ngapain lu? Gitu kan enak gitu kan, malam. Dan, nah ini Bu yang penting, malam. Dan kalau cebok itu nggak ada nenteng ember, itu nggak ada, selang itu nggak ada. Ceboknya pakai apa? Jangan bilang pasir, gatel. Pakai batu, ya kan? Nah, tapi gini tekniknya kata Nabi, kalau kalian kebelet pengen buang hajat sebelum berangkat, cari batu dulu, bawa batu. Persiapan, soalnya kalau nggak pakai persiapan, dengan buang-buang aja begitu mau cebok, kan gelap, grepek-grepek, ya belum tentu dapat batu bisa kecemok gitu, ya kan? Apaan nih lembek, ya salah pegang gitu. Nah, maka itu kejadian. Nabi pernah ngalamin, mungkin karena kebelet kali ya udah nggak tahan, buru-buru pas mau cebok, ya kagak ada batu, gelap. Untung Nabi diantar sama asistennya. Cariin batu kan, asistennya kan nyariin tuh, tapi emang gelap, ini grepek-grepek juga, dapat emang batu 3 biji, dikasih ke Nabi. Cuman baru aja Nabi mau pakai, dibuang sama Nabi. Nabi dibuang Rasul, itu kayak ontak udah kelam. Ya gitu kan. Nah itu tuh bukan hanya Nabi, ya semua sahabat ya orang di zaman itu kayak gitu. Pertanyaannya, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad apa mesti begitu? Kan enggak. Gitu. Ada sih teman saya itu pernah juga nekat dia jajalin pengen hidup kayak Nabi gitu ya begitu. Itu dia buang di lapangan badminton gitu kan. Enggak ada burung pasir lapangan badminton, dia hajar malam-malam sih gitu. Dia buat batu juga, cuma bingung habis dipakai nih batu juga apain ya, taruh di mana tuh batu gitu kan. Sama satu lagi begitu dia pulang nih kan dari rumah dari lapangan badminton ke rumah jalan tuh. Jalannya rada negang gitu, rada enak katanya gitu kan. Abis rumah dia bilas lagi dari gula sama sarungnya dibuang sama dia gitu, kagak enak ya katanya. Susah hidup zaman Nabi itu ya. Ya iyalah emang Nabi hidupnya di zaman segitu. Nah kita kan nggak harus yang segitunya. Berarti kan tidak semua apa yang ada di zaman Nabi itu plok-petiplok mesti kita pakai. Kita lihat konteksnya gitu. Dalam masalah ibadah gitu juga. Nabi itu disebutkan kalau khutbah di atas mimbar itu pegang tongkat. Emang tongkat beliau, hadisnya sahih. Cuman yang masalah lagi nih, itu tongkat emang menemani beliau kemana saja, ke kebun kurma bawa
bawa tongkat, ke pasar bawa tongkat, perang bawa tongkat, itu keliling kemana gitu bawa tongkat. Nah giliran Nabi ke masjid jadi khutbah, ya memang dia bawa tongkat. Di dalam hadis Nabi khutbah pegang tongkat, benar. Makanya di beberapa masjid itu ada yang disiapin tongkat. Di sini ada nggak? Ada ya, kurang sunnah. Di masjid samping rumah saya Bu, itu ada tongkatnya. Saya kan khutbah Jumat di situ. Kata pengurus, mohon maaf Pak Ustaz, itu tongkat jangan dianggurin aja, pegang katanya gitu. Karena sunnah Nabi. Saya pegang. Ya kan khutbah kan ada dua tuh. Begitu khutbah yang kedua kan duduk dulu. Berdiri lagi saya lupa, nggak pegang. Dicowel dari belakang, tongkat ini pegang. Ya bener sih, nggak salah emang Nabi khutbahnya pegang tongkat, ya kan. Cuma gini, begitu saya pulang, udah selesai nih, tongkat kan saya bawa pulang, diomel itu sama pengurus masjid, gitu. Pak, amplop bawa pulang nggak apa-apa, tongkat balikin, bilang tidak. Saya bilang, tar dulu. Nabi itu ketika khutbah pegang tongkat, tapi gitu pulang tongkatnya dibawa pulang, itu sunnah Nabi juga bawa pulang tongkat, gitu. Nah kalau dibalikin nggak sesuai sunnah, saya bilang gitu. Ya kan, Nabi kalaupun misalnya dia lupa, baru juga mau pulang, ya tongkat mana dia, balik lagi dia ngambil tongkat. Orang tongkat dia bawa pulang. Nah saya bawa pulang, ngomel gitu gimana sih? Nah ini kan bagaimana cara kita memahami konteks yang kayak gini. Tongkat itu bagian dari syariat apa budaya saja? Nah itu yang jadi titik perdebatannya. Sebagian orang dia merasa udah ikutin Nabi, tapi yang dia ikutin itu budaya Arabnya. Bajunya baju Arab, ya kan? Budayanya budaya Arab, gitu. Tapi apakah kita harus mengikuti Nabi itu budayanya? Itu yang jadi pertanyaan. Nah, oleh karena itu kajian tentang bagaimana kita berintibak pada Nabi itu bukan yang penting ada hadisnya langsung plok itu kita pakai, belum tentu juga. Karena nggak sama. Contoh lagi nih, masjid kita nih. Ini masjid udah sesuai dengan contoh dari Nabi atau belum? Kalau kiblatnya benar, ya kan? Cuma kalau bicara atap, Masjid Nabawi itu nggak ada atapnya loh, nggak ada atapnya. Bahkan juga nggak ada karpetnya, nggak ada keramik, itu cuma tanah doang begitu. Bahkan yang unik di masa Nabi, orang-orang kalau sholat di masjid itu sudah nggak dilepas, dipakai. Jadi sholat pakai sendal, sholat pakai sepatu. Itu Nabi, para sahabat semua begitu, sholatnya pakai sendal, pakai sepatu. Dan yang dia injak itu tanah biasa. Pernah tuh ada orang Arab Badui, orang kampung gitu ya, datang ke Madinah, masuk masjid main guntingan di tengah-tengah, gitu kan. Udah mau digebukin tuh, cuma udah tahu biarin aja. Kenapa? Ya mau orang kampung gak ada urusan gitu kan. Ambilin air seember, siram. Sama Nabi disiram, digerujuk, nyerap, kan mana, ya kan? Selesai udah. Coba jajarin kalau di tengah-tengah sini ada orang mencicor, kita ambil air seember kita siram, mana-mana, agak nyerap, ya kan? Kenapa? Karena beda konsepnya. Di zaman Nabi itu masjid itu lantainya tanah, kalaupun disiram air nyerap, gitu. Dan orang sholat pakai sendal, pakai sepatu, enggak taruh di luar. Nah, di zaman Nabi itu kan ada orang Yahudi. Mereka juga punya masjid juga, masjidnya orang Yahudi. Apa sih namanya? Sauma'ah, sinagog. Nah, mereka menghadapnya ke Baitul Maqdis, tapi nah ini yang beda. Itu di dalam digelar karpet sama mereka. Tempat ibadahnya orang Yahudi, kalau mereka mau sholat, sendalnya taruh di luar. Masuk itu ke dalam kayak kita nih, tidak pakai sendal. Itu orang Yahudi di masa Nabi. Nah Nabi bilang kepada para sahabat, kalian jangan seperti orang Yahudi. Mereka itu kalau sholat lepas sendal, kalian pakai sendal, gitu. Nah maka di masa Nabi orang nggak ada yang berani lepas sendal, semua pakai sendal. Maka di masa Nabi itu tidak ada kasus orang ke masjid kehilangan sendal, nggak ada. Karena pakai semua. Paling sendal itu sendal pada mana ya gitu, kosong tuh pada dipakai ternyata. Tidak ada paling sendal di masa Nabi, gitu ya kan.
Tapi sekarang kita lihat, kita nih masuk masjid sekarang sendal kita pakai begitu buka. Berarti kayak Yahudi dong. Kayak Yahudi Pak, gitu kan? Maka ada teman saya, wah biar sesuai dengan sunnah masuk masjid sendal dipakai. Biar sholat digamparin mas apa? Oh itu ada apa tuh? Gitu kan? Ini sesuai sunnah Nabi. Ya bukan begitu juga. Gitu. Jadi hari ini kalau kita perhatikan, kita tidak menemukan lagi ada masjid yang seperti zaman Nabi. Gak ada. Coba cari di mana masjid gak ada karpetnya. Seronggeng-ronggengnya itu masjid paling gak tikar dah ada gitu kan. Seronggeng-ronggengnya pakai tikar dan orang nggak ada cerita sholat pakai sendal, nggak ada. Saya nyari di mana-mana masjid yang sesuai sunnah itu nggak ada. Kecuali kemarin waktu saya lewat Bojonggede tuh di daerah perkampungan ketemu masjid. Kagak ada atapnya, kagak ada lantainya, masjid mangkrak belum jadi. Jadi dia di masjid sesuai sunnah nih, gitu kan? Saya emang kebetulan lagi nyari menumpang sholat di situ. Ada pengurus, Pak, nyumbang Pak, kotak amal, ini masjid mangkrak udah lama nih gitu. Tadinya tuh saya mau nyumbang, cuma saya mikir, kalau saya kasih duit, ntar dibeli keramik, ntar nggak sunnah lagi dong gitu. Udah nggak jadi dah, biar Pak, kali cakep dulu, ini udah mangkrak aja gitu, sesuai dengan sunnah Nabi gitu kan. Nah itu, jadi jamaah sekalian, saya punya banyak teman ustadz yang sedikit-sedikit sunnah, begitu saya datang ke masjidnya, ya ada karpetnya, ada AC-nya, kagak sunnah loh, ya kan yang seperti yang bolong, nggak ada atasnya, nggak ada tikernya, nah itu baru sesuai sunnah. Apa begitu kita ngomongnya? Enggak lah, ya enggak. Ya zaman kan berubah, kita tidak harus plak-plak 11-22 sama Nabi, enggak harus. Enggak semuanya harus seperti Nabi gitu kan. Ada bagian-bagian dari kehidupan Nabi yang harus kita ikuti, iya. Tapi ada juga yang tidak harus. Jadi para ulama membagi jadi 5. Ada yang wajib, Nabi mengerjakan, kita wajib mengerjakan. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya kan, zakat, haji itu kan Nabi mengerjakan, kita wajib mengerjain, ya kan. Tapi ada juga yang hukumnya sunnah. Nabi ngerjain, ya, tapi kita kalau ngerjain dapat pahala, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nabi puasa Senin Kemis, boleh nggak kita ngerjain? Boleh nggak ngerjain? Nggak apa-apa. Walaupun Nabi melakukannya, tapi kalau kita nggak melakukannya tidak jadi masalah. Itu yang disebut dengan istilah sunnah. Ada wajib, ada sunnah. Ada yang mubah. Nabi melakukannya, kalaupun kita ikutin nggak ngaruh juga. Ya tadi Nabi makan korma, kita seandainya makan korma dan pahala nggak? Ya enggak, ya terserah. Nabi tuh ngomong selalu bahasa Arab tiap hari. Emang pernah Nabi ngomong bahasa Indonesia? Enggak. Kita dosa nggak ngomong bahasa Indonesia? Ya enggak juga, ya kan? Nggak ada istilahnya keharusan kita ngomong Arab. Ya walaupun banyak yang berusaha untuk bisa ngomong Arab ya, tapi se-Arab-Arabnya kita tetap aja Arabnya ya Arab maklum, ya, aneh, ente gitu iya. Tapi kalau yang Arab beneran mah susah, ya kan? Nah ada juga perbuatan Nabi itu yang bukan hanya makruh, tapi bahkan haram. Nabi melakukannya, tapi kita tidak boleh mengikutinya. Puasa wisol. Wisol itu puasa yang siang malam gak berbuka, gak pakai sahur, nyambung beberapa hari. Nabi itu puasanya kayak gitu. Nah sahabat ada yang lihat pengen kayak gitu, nggak boleh. Jangan. Kalian tuh nggak boleh puasa malam. Puasa sampai maghrib doang, harus buka. Gitu. Bahkan lebih afdol berbuka duluan daripada sholat, kan gitu ya. Tapi Nabi mempuasanya kayak gitu, puasa wisol. Nah itu buat kita haram, tidak boleh. Termasuk dalam rumah tangga. Nah kan jadi kita mau ikuti Nabi dalam rumah tangga. Bu, kita wajib gak sih ikuti Nabi dalam rumah tangga? Jawab ya Bu. Wajib gak ikuti Nabi dalam rumah tangga? Wajib. Serius nih? Wajib kok enggak? Tergantung gitu jawabannya. Ada yang wajib, ada yang enggak. Nah saya tanya, kalau Nabi bininya berapa sih Bu? 9. Wajib nggak? Enggak. Haram. Punya bini 9. Haram. Enggak. Kalau Nabi bininya mau 9. Enggak, Nabi 9. Nah, kalau kita nih, ya orang umatnya kan maksimal 4. Saya tanya, misalnya, cuma misal doang.
Ada orang kaya raya, duitnya banyak, nggak ada nomor serinya, dia punya bini 4, udah menjalankan sunnah Nabi belum? Belum. Kenapa? Sunnah Nabi itu 9, bukan 4. Mana ada Nabi bininya 4? Enggak, 9. Ya kan? Makanya jangan bangga dulu, baru dari bini cuma 2, ngaku sunnah, agak jauh Bang. 9, harus sesuai dengan sunnah. Gitu. Tapi kalau dia nekat mau punya bini 9, masuk neraka. Kenapa? Haram itu hukumnya. Nah berarti kan perbuatan Nabi yang haram. Nah itu contohnya. Nabi melakukannya tapi tidak boleh kita ngikutin. Kenapa? Bini 9 itu haram hukumnya. Gitu ya kan. Nah ada lagi nih rumah tangga Nabi yang aneh buat kita. Waktu Nabi nikah sama Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah ya, anaknya Abu Bakar kan. Berapa usianya Aisyah? Waktu dinikahin, akad nikah 6. Akad nikahnya 6 tahun. Nah, terus kumpul sama Nabi serumah, tunggu Aisyah haid. Begitu dia haid pertama, dia kumpul sama Nabi. Usia 9. Saya tanya Bu, ibu punya anak perempuan 6 tahun, jadi gak dikawinin? Pedofil kan? Iya. Jangankan 6 tahun, 9 tahun. 9 tahun itu kelas berapa SD Bu? Kelas 3. Berani ibu kawinin tuh anak 9 tahun? Ya kagak lah. Udah lulus SMA aja, lu kuliah dulu yang benar kan gitu kan? Iya. Nah, jadi kan beda budaya. Kalau di masa Nabi, orang usia 6 tahun dikawinin memang udah biasa. Udah biasa, bukan hal yang aneh. Bahkan saya punya saudara kawin sama orang Arab, anaknya kelas 5 SD dikawinin sama anak temennya. Jadi dia punya bisnis berdua nih. Orang Arab sih keturunan gitu ya, keturunan. Nah biar langgeng nih bisnis, anaknya dikawinin. Anaknya yang satu SMP kelas 1 yang laki, yang perempuan kelas 5 dikawinin gitu. Kalau ketahuan polisi masuk penjara tuh, ya kan? Ya nikahnya siri gitu. Saya bilang, gila lu anak sendiri dikawinin. Ya bapaknya pengen hubungan bisnis sama rekannya jadi kuat. Nah itu anaknya dikawinin biar bebesanan. Kalau bebesanan itu jadi kayak keluarga. Kalau kita kagak masuk akal. Tapi itulah budayanya dia. Bu, orang Saudi Arabia kan nggak pernah dijajah sama Belanda apa segala, nggak ada Sumpah Pemuda. Saudi itu bisa berdiri sebagai kerajaan, tahu nggak caranya gimana? Dulu kan tuh kepala suku pada perang. Ada satu suku yang besar, dia datang kepada suku yang besar juga tapi yang di bawahnya dikit. Dia bilang, lu punya anak perawan nggak? Kenapa emang? Kawinin sama gua, biar kita bersaudara. Ya udah kawin. Itu 2 suku besar jadi bersaudara. Gara-gara rajanya kawin sama anaknya raja, gitu. Udah nih, dia datang lagi kepada suku yang lain. Lu punya anak perawan enggak? Kenapa? Kawin sama gua, gitu. Kenapa? Biar kita bersaudara. Akhirnya tuh banyak suku yang dikawinin sama si raja itu. Ada kali bininya 20 gitu. Tapi gantian. Enggak, kan maksimal 4. Kalau dia udah 4 nih, yang satu dicerai, dia kawin lagi. Terus satu cerai, dia kawin lagi gitu. Itu rajanya itu jadi nama bandara di Saudi. King Abdul Aziz. Itu rajanya. King itu kan raja. Bininya banyak. Dan makanya anaknya yang jadi penerusnya itu gantian. Dari anak bini pertama jadi raja. Kalau mati bukan anaknya tapi adiknya dari lain emak. Kalau dia mati, adiknya lagi dari lain emak. Kalau dia mati, lagi gitu. Yang pertama itu kan anaknya bernama Faisal bin Abdul Aziz. Faisal meninggal diganti sama berikutnya Raja siapa ya? Saya lupa. Khalid. Nah, Khalid bin Abdul Aziz itu emaknya beda. Tapi sama-sama anaknya si Raja Abdul Aziz gitu. Terus Raja Khalid meninggal diganti sama adiknya dari lain emak. Namanya Fahad bin Abdul Aziz. Fahad meninggal diganti sama Abdullah bin Abdul Aziz juga. Abdullah meninggal diganti sama
Salman? Sebelum Salman itu ada Raja Abdullah, ya itulah saya nggak hafal ya. Kan saya mulai di Saudi ya, kalau itu agak naik kelas nah gitu. Nah, tapi sekarang terakhir Salman udah gak punya adik lagi, udah habis generasinya, makanya dari Salman jadi ke anaknya Muhammad bin Salman, MBS gitu. Nah itu kalau nggak gitu Bu, suku tuh perang mulu. Nah dengan cara kawin, kalau cerai gitu ya, tapi tetap hubungan keluarganya bagus. Jadi kuat hubungan kerajaannya itu. Nah kalau kita Bu, di sini begitu, emak satu sama emak dua, perang badar. Ikut gitu kan. Ketemu di jalan agak nangkor, musuh gitu. Nah orang Arab kalau dia beda emak, dia merasa saudara. Tuh, Ahmad Albar, ya, saudaraan sama Kamelia Malik, bukan satu bapak, satu ibu, gitu. Jadi ibunya itu kawin sama siapa, punya anak Kamelia Malik, kawin lagi sama siapa, punya anak Ahmad Albar. Berdua tuh jauh saudara banget itu. Wah, padahal lain emak. Kalau kita di sini lain emak, cakar-cakaran, gitu kan. Nggak cocok itu budaya kawin cerai itu nggak cocok. Orang Arab biasa, suaminya mati nih, dia kawin aja lagi. Ntar suami mati lagi, dia kawin lagi aja. Kawin cerai itu biasa di sana. Budayanya emang begitu, dikit-dikit kawin. Ini kalau kita kan nggak gitu ya. Ibu kita nih meninggal, bapak kita meninggal, ibu kita terima jadi janda seumur hidup. Kalau dia pakai kawin lagi, orang pada ngomongin, janda gatal dasar gitu kan, macam gitu. Orang kita mati gitu di sini. Kalau di sana enggak, ya dia cerai nih, dia kawin lagi aja. Terus dia berantem nih sama lakinya, dia cerai, dia kawin lagi aja, kawin cerai. Biasa gitu. Dan kita tuh dibilang, batal dulu, gak ada ini. Nah gitu ya, jadi aneh gitu. Saya punya keluarga saya juga, ustaz juga. Kelamaan di Syria dia kawin sama orang Syria, dibawa ke Indonesia. Kebetulan beliau ini wafat, almarhum kena COVID gitu. Nah bininya tiba-tiba kawin aja lagi gitu sama orang Arab gitu. Kita nih orang punya perasaan banget, nggak hormat banget tuh laki ini meninggal dia kawin lagi gitu kan. Kalau buat kita tuh perempuan suaminya meninggal dia kawin lagi, emang ganjen sih gitu pasti orang bilang kan gitu. Tapi enggak, coba lihat Khadijah radhiyallahu anha waktu nikah sama Nabi, itu suami yang keberapa? Suami ketiga. Enggak ada yang bilang ganjen, enggak ada. Kita tetap memuji Khadijah radhiyallahu anha, Khadijah al-Kubra, wanita yang mulia. Kalau itu orang Indonesia Pak, gasar, gatel, enggak cukup satu laki-laki gitu. Kan beda budaya. Orang Arab kawin cerai biasa. Di kita kawin cerai, yang laki nih udah tua masih kawin juga, dikatain bandot dasar gitu, bandot juga gitu. Makanya bapak-bapak istrinya meninggal suruh kawin lagi takut dia, kenapa? Kalau bilang bandot gitu kan. Apalagi kawinnya sama perempuan ting-ting gitu kan, wah bandot gitu ya, itu. Orang kita tuh kepo dikit-dikit, kalau orang Arab santai aja. Ya, yang laki-lakinya udah 70 udah mau tanah, ya kan? Ya, Nabi kan gitu, waktu nikah itu Nabi udah usia 53. Kawin sama Aisyah 6 tahun, santai aja, nggak ada yang kata-katain, wah Aisyah nih, kecil-kecil udah kawin, enggak. Nabi juga nggak dibilang bandot juga, saya bandot, ada gitu, biasa-biasa aja gitu. Di kita kalau ada kakek-kakek umur 60, kawin sama anak 16 tahun, bandot nih satu gitu. Udah dikatain kita, karena beda budaya, beda cara berpikir. Nah oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau orang Arab punya 1, 2, 3, 4, biarin aja, emang itu budaya dia. Pertanyaannya, kita mesti kayak gitu juga enggak? Nah kalau kayak gitu juga, rasain resikonya. Nggak Irama punya gini banyak, habis dia sama Najwa Shihab kata-katain gitu. Anda mau jadi presiden, saya tanya, bini Anda berapa? Dia mau langsung kesel. Paling bininya berapa? Ya banyak bininya gitu kan. Nah kan habis, nggak mungkin dia bisa jadi presiden, orang bininya banyak gitu kan. Sekarang aja nggak punya bini jadi masalah gitu kan. Masa presiden nggak punya bininya kan gitu kan. Orang kita tuh kepo gitu kan.
Nah kalau di sana mah santai aja. Bung Karno bininya banyak ya kan? Banyak bininya. Nah, karena tapi waktu itu nama itu udah terlanjur harum kan. Ada yang namanya Fatmawati, ada yang namanya macam-macam gitu. Aku punya bini 2, habis itu dipercaya gitu. Iya, kenapa? Buat kita tuh nggak boleh ada orang punya bini 2, nggak sesuai dengan falsafah bangsa. Ibu-ibu juga gitu, kalau ditanya, Bu, ibu setuju poligami, boleh asal orang lain, asal saya jangan, kan begitu, ya kan? Karena budaya kita tuh nggak terima hal-hal kayak gitu, ya kan? Nah maka meneladani Rasulullah dalam rumah tangga, yang mana dulu nih, yang poligaminya, apa yang nikahin anak kecilnya, atau yang kawin cerai, atau yang mana? Semuanya. Nah, kan tidak semuanya harus dijadikan teladan. Kemarin waktu saya jadi saksi pernikahan hari Sabtu tuh, kan doanya gini, ya Allah langgengkanlah pernikahan mereka berdua sebagaimana Adam dan Hawa. Cakep. Karena Hawa kan cuma satu ya. Sebagaimana Musa dengan Zipporah. Wah, cakep. Sebagaimana Sulaiman dengan Balqis, cakep. Begitu. Sebagaimana Nabi Muhammad dengan Khadijah dan Aisyah. Lah, kok 2? Gitu. Katanya tidak, jangan begitu katanya gitu. Kenapa? Sebagaimana Khadijah dan Aisyah. Kan 2 berarti gitu kan. Janganlah doanya jangan kayak Nabi. Kenapa? Banyak Nabi ininya itu gitu. Jadi doanya sampai kama allafta baina Adam wa Hawa, kama allafta baina Musa wa Safura, kama allafta baina Sulaiman wa Balqis gitu kan. Tapi dulu kama allafta baina Muhammad wa Khadijah wa Aisyah wa Musalamah. Banyak nih gitu kan. Janganlah doanya jangan gitu. Kenapa? Gua gak setuju kalau punya bini banyak gitu. Bini satu aja. Yang protes tuh mempelai wanita. Jangan doa itu. Ntar bini kawin lagi dia gitu kan. Nah, berarti kan enggak semuanya yang terjadi pada Nabi itu plak-plak mesti kita contoh kan, enggak harus kan. Sama nih yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Pernikahan Nabi sama Ummu Salamah. Ummu Salamah. Zainab itu kacau. Pernikahan paling kacau. Kenapa? Gini, Zainab itu mantunya Nabi. Nabi punya anak angkat sih ya, namanya Zaid. Ya kan, anak angkat Zaid kawin sama Zainab gitu. Nah, Zainab ini wanita kelas high lah, orang boju. Si Zaid dulunya kan budak dibebasin tuh diangkat anak, dia tetap aja mantan budak ya budak juga. Itu rumah tangga jomplang, ya kan. Zainab diajak makan di warteg sakit perut dia, gitu. Makanya di restoran mewah. Nah Zaid makannya di warteg, gitu kan, nggak cocok dah. Akhirnya cerai, ya kan. Begitu cerai, Allah ingin Nabi Muhammad itu menikahi mantan mantunya sendiri untuk menunjukkan bahwa Zaid itu bukan anak, itu anak umur doang, gitu kan. Tapi caranya Allah menikahkan Nabi Muhammad dengan Zainab itu unik. Langsung pakai Quran. Turun ayat Quran kepada Nabi bunyinya begini. Falamma qada Zaidun minha wa taran zawwajnakaha. Ketika Zaid sudah menceraikan istrinya, maka aku, kata Allah, aku nikahkan kamu wahai Muhammad dengan jandanya si Zaid. Itu Allah ngomong di Quran. Otomatis saat itu juga Zainab jadi bininya Nabi. Kagak pakai saksi, kagak pakai wali, kagak pakai ijab kabul, tidak ada catatannya di KUA kecamatan mana, kagak ada. Ya langsung dari Quran, gitu kan. Nah itu turun kabarnya tuh ayat itu tengah malam. Maka pagi-pagi Nabi bilang, cariin Zainab, ada pesan buat dia. Zainab dicari di umum nggak ketemu, ada di pasar. Nah, cariin lo ke Nabi. Yang bingung kan, apa gitu kan? Tahu ke rumah Nabi, ada apa ya Rasul? Ikut saya kata Nabi. Ikut gimana? Ikut ke rumah saya. Kamu tinggal di rumah saya sejak hari ini. Loh, ada apa ya Rasul? Kamu sudah resmi jadi istri saya. Itu gimana ceritanya? Dibacain ayatnya. Oh gitu. Jadi sekarang saya sudah jadi istri Anda ya Rasul? Iya. Ikut Zainab.
pulang ngambil buntelan, pulang ke rumah Nabi, gitu kan? Nah itu pernikahan Nabi dengan Zainab unik. Quran yang langsung menikahkan. Emang kita bisa Pak kayak gitu? Di pasar ketemu janda, ikut nggak bisa lah. Itu janda di mana? Ikut aja. Tadi malam saya mimpi menikah, nggak bisa. Itu hanya Nabi gitu. Janda nggak ikut aja dan aja mau aja lagi gitu. Enggak. Itu ada ketentuannya. Menikah kalau buat kita tuh harus ada wali, ada saksi, ada ijab kabul, ada mahar, gitu-gitu ada ketentuannya. Nah nggak semua yang terjadi pada diri Nabi bisa kita ikutin, gitu. Itu ada ketentuannya. Jadi perbuatan Nabi ada yang wajib, ada yang sunnah, mubah, makruh, haram. Nah tidak semuanya apa yang ada Nabi itu harus kita ikuti. Baik, dari jam 9 jawab tanya jawab. Silakan. Silakan. Oh, pertanyaan. Silakan ya. Pertanyaannya ibu satu, bapak satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Zaitun. Pak Ustadz tadi menjelaskan bahwa waktu zaman Nabi sholat, tempat sholat itu kan memang waktu zaman itu kita bisa, maksudnya memakai sepatu untuk kaki. Nah, sekarang ini kan ada ketentuan kalau laki-laki itu sholat untuk batas sarungnya itu kan di atas mata kaki, ya. Nah, pernah saya lihat di Mekah itu ada askar mungkin ya, atau ini apa namanya, askar ya. Itu dia sholat pakai sepatu. Nah, untuk itu kalau dikatakan zamannya sekarang itu bagaimana untuk yang pakai sepatu itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Di Masjidil Haram. Iya, di Masjidil Haram. Nah gara-gara itu Bu, saya kalau masuk Masjidil Haram saya pakai sendal, saya nggak lepas. Iya. Kalau diomelin, saya tunjuk aja, nah lu aja pakai sepatu. Iya. Bu, tawaf itu kan jalan Bu. Oh, ya. Kita pakai sendal panaplak. Panaplak kan, ya kan? Saking John, kita pakai sendal apa enggak? Enggak kan? Sakit Bu di kaki Bu, gitu. Nah tapi saya lihat askar, dia pakai sepatu, curang banget Bu, gitu kan? Saya pakai aja. Gara-garanya waktu itu kan Masjidil Haram lagi renovasi tuh. Iya. Jadi kan banyak kotoran puing apa segala macam, daripada terkena paku, nah apa? Saya pakai sendal. Sampai sekarang kayaknya enak kalau tahu pakai sendal. Jadi yang bikin kaki kita tuh pegel sakit tuh gara-gara kaki kita beradu sama keramik, gitu. Ya kan kita pakai sendal kan? Nah, saya pakai. Cuman jamaah kan taunya, gak sendal lu, gak sendal lu, dosa lu, gitu. Nah, saya bilang santai, pakai aja nggak apa-apa, gitu. Kenapa? Lihat aja askar mau pakai sepatu semua. Ya nggak apa-apa, gitu. Nanti kalau kita sholat gimana? Ya kita durasi ada, biar ada itunya. Jadi saya tuh kalau sekarang tawaf, sa'i, ayo aja, sendal saya pakai aja, nggak saya lepas. Di Mekah ya, kecuali kalau di Madinah kan emang kita bukan jalan-jalan di dalam, kita sholat. Kalau masuk Masjidil Haram dalam rangka tawaf, sa'i, ya sendal dipakai nggak apa-apa, sah-sah aja. Emang dulunya aslinya juga Nabi itu jangankan Nabi dan pakai sendal, Nabi tawaf naik ontak, pakai ontak, gitu. Makanya sekarang kalau nggak ada ontak, itu naik ke atas mau naik mobil golf, nah itu bayar 100 rial gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi nggak masalah sebenarnya. Cuman lihat-lihat kondisi. Kalau yang sekarang Masjidil Haram, seandainya kita pakai sendal boleh. Seandainya. Tapi kalau Masjid Nabawi jangan, karena emang semua bersih, dalam arti nggak usah pakai sendal nggak apa-apa, naplak aja gitu. Nah masjid kita nih karena udah ada karpet, ya kita jangan masuk pakai sendal, jangan gitu. Tapi kalau misalnya kan ada tuh orang tua yang kakinya harus hangat pakai semacam kayak kaos kaki apa gitu ya, monggo aja silakan gitu. Karena takut kakinya kalau kena keramik dingin misalnya gitu kan, dia pakai kayak sendal hotel tuh kayak gitu-gitu, monggo aja nggak apa-apa. Aslinya Nabi kalau sholat memang pakai sendal.
Tapi kalaupun dilepas boleh dipakai, nggak apa-apa. Yang penting nggak ada najisnya. Ininya begitu. Oke. Yang saya tambahin dikit, peserta ini kan ada ketentuan kalau laki-laki itu sarungnya harus di atas mata kaki, sedangkan askar itu tertutup sampai sepatu. Itu bagaimana? Dan Yang bilang harus di atas mata kaki siapa? Ya itu kan kalau kan ada yang nyampein gitu. Enggak, dia nggak paham aja, belagu banget sih bilang nggak boleh, nggak boleh. Ibu pernah nggak sholat di belakang Imam As-Sudais? Sudais Imam Masjidil Haram itu baju gamisnya untuk tanah itu, untuk tanah. Kalau dibilang kagak boleh, berarti Sudais kagak sah. Kalau sudah kagak sah, orang sudah bilang kagak sah. Nah lu aja bikin agama sendiri, katanya nggak boleh di atas, harus di atas mata kaki. Enggak. Lihat orang satu Masjidil Haram, satu Masjid Nabawi, santai ya, itu nggak ada yang harus cingkrang-cingkring kayak gitu. Enggak. Dia aja yang punya kelakuan mau cingkrang-cingkring dan sebagainya. Dia bikin agama sendiri, bikin peraturan sendiri, tidak boleh harus di atas mata kaki. Enggak juga. Enggak juga. Memang Nabi bilang ciri-ciri orang sombong itu kalau bajunya gelewer-gelewer sampai di bawah mata kaki. Itu ciri-ciri orang sombong. Yang nggak boleh bukan sholatnya, sombongnya. Abu Bakar bajunya gelewer-gelewer di bawah mata kaki. Dia tanya, ya Rasul, ini gelewer-gelewer gimana? Dia mau bukan orang sombong. Oh ya sudah. Intinya kesombongannya bukan di atas mata kaki apa enggak. Nah orang kita belagu dia pengen punya ciri khas. Wah kalau sholat harus pakai gulung, wah gitu kan. Dia nggak apa-apa gulungannya. Tapi Imam Sudais nggak ada yang berani bilang gulung, nggak ada yang berani bilang begitu. Sudais ada yang berani bilang gulung, nggak ada. Yang ustaz-ustaz yang galak-galak yang juga panjang pernah bilang Imam Sudais gulung, wah gampar tuh, wah panas bilang gulung gitu kan. Dia aja buat depan muridnya, kita mau ikut kata-katain gitu ikut. Padahal nggak juga. Siapa yang bilang harus di atas mata kaki? Enggak. Baik Pak Ustadz, jangan jadi perdebatan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama memaknai ayat Qur'an itu Allah Fatabi itu seperti yang masih pada konteks tadi. Apakah seperti misalkan Fatabi tadi ketika misalkan kita berpuasa dengan kurban yang kita yakini berpahala itu apakah termasuk juga di sana, dan sebenarnya mungkin ada pada diri Rasulullah banyak yang bisa untuk kita ikuti gitu. Terus kemudian yang kedua ada istilah yang saya pernah dengar itu yang tetap dan yang berubah dalam hukum Islam ya. Ada istilah yang lain, ada waktu itu, ada yang sifatnya pokok dan sifatnya cabang. Kira-kira mungkin penjelasannya seperti apa pada konteks untuk memahami hukum Islam yang kita bisa amalkan dengan konteks yang berbeda di negara ini dan juga di mungkin itu saja. Ya. Jadi gini Pak, kita sepakat bahwa Nabi memang teladan. Oke. Tadi pertanyaannya, apakah harus plek semua jatuhnya jadi wajib? Jawabannya enggak pastinya. Terus bagaimana cara kita membedakan mana yang jatuhnya wajib, sunnah, mubah, makruh dan sebagainya? Itu ada ilmunya, namanya ilmu fikih. Fikih itu artinya ilmu tentang bagaimana membedakan hukum-hukum syariat yang sumbernya adalah Al-Quran, sumbernya adalah kehidupan Nabi. Nanti dia akan terfilterisasi, terkanalisasi. Ada perbuatan lagi yang jatuhnya jadi wajib. Ya udah kita jalanin itu wajib. Dosa kalau nggak dikerjain. Ada yang sunnah, ada yang mubah, makruh, haram gitu kan. Nah kalau yang tadi makan kurma, tanya deh, ada nggak ulama yang mewajibkan berbuka puasa pakai kurma? Ada nggak? Nggak ada. Paling banter sunnah, paling banter. Tapi kalau tadi saya kasih analisa, saya tanya, Nabi kalau buka puasa kormanya satu apa banyak? Banyak. Habis makan korma makan nasi enggak? Enggak. Itu sunnah. Apakah kita boleh
habis makan kurma makan pecel? Boleh. Makan gorengan kan boleh. Ya berarti kan tidak harus plek-plek kayak Nabi juga. Makan kurmanya oke untuk sekedar keberkahan, ya kan? Makanlah sebutir 2 butir minimal buat geli-geliin perut, buat pantas gitu kan? Iya. Tapi setelah itu kita mau makan yang lain juga nggak harus persis kayak Nabi banget juga nggak apa-apa. Dan kalau di luar Ramadan kita puasa juga bukannya nggak pakai kurma kok. Padahal Nabi ya memang makannya kurma tiap hari. Harusnya kan Senin Kamis buka puasanya kurma juga harusnya sesuai dengan contoh dari Nabi. Kenapa kok dibatasi jadi cuma Ramadan doang? Kenapa yang Senin Kamis dan yang lainnya buka puasanya nggak pakai kurma? Nah itu kan pertanyaan. Nah jadi gini, terkanalisasi dan kadang-kadang udah jadi kayak semacam ritual tersendiri. Contoh nih ya, kayak lagi ya. Kata Nabi, kalau aku tidak beratkan umatku, pasti akan aku wajibkan menggosok gigi atau siwak Tiap mau sholat. setiap mau sholat. Setiap mau sholat. Pak, apakah Bapak gosok gigi setiap mau sholat? Enggak. Padahal kata Nabi, kalau aku tidak memberatkan akan aku wajibkan. Itulah sebagian kalangan para ustadz, para habaib itu kalau udah berdiri koma, dia ngeluarin kayu siwak dari sini. Sok, masuk sini. Saya tanya, itu sunnah nggak? Sunnah. Tadi dia waktu berangkat atau dia mandi, dia gosok gigi nggak? Udah. Kenapa dia gosok gigi lagi? Mau sholat biar yakin. Itu kan berarti sebenarnya itu niatnya membersihkan gigi apa cuma ritual doang? Membersihkan gigi. Ada yang nyelip. Enggak, maksudnya dia nih kan misalnya sholat subuh nih, dia kan mandi. Waktu mandi gosok gigi kan? Iya. Gosok gigi. Pakai odol pula, bersih dong. Dan belum makan apa-apa. Ke masjid dia pakai siwak. Ini tujuannya pakai siwak buat apa? Kan udah tadi. Kenapa gosok gigi lagi? Ya ritual berarti kan? Ritual doang. Pertanyaan saya, ketika Nabi memerintahkan gosok gigi lah, itu ritual atau emang benar-benar suruh bersihin? Ya itu dia masalahnya. Sebagai bilang enggak, itu cuma ritual doang. Bersih nggak apa-apa, itu ritual aja gitu. Nah yang lain bilang enggak, itu bersihin. Kalau mau bersihin ya, kenapa waktu udah koma? Bersihin kan di luar sono. Waktu lagi mandi, waktu lagi wudhu, sikat gigi yang benar, ya kan? Nah ini kan begini, kalau mau dibersihin, jigongnya banyak, tahu sini lah. Bener, ya kan? Bener. Iya, Pak. Sholat Jumat, sunnahnya itu kita kan mandi di rumah, minyak wangi. Sunnahnya kalau sholat Jumat, bapak-bapak ya, cukur kumis, ya kan? Cukur bulu ketiak, bulu kemaluan, iya. Di mana? Di rumah. Jangan sampai khotib berkhutbah. Innallaha malaikatahu dia tuh begini. Ngapain? Sunnah. Ya enggak di sini juga kan sunnahnya. Fahamilah sunnah itu secara konteks gitu loh. Ya kan? Nah ini yang kadang-kadang belibet tuh di situ. Kita umat Islam itu niru Nabi, tapi cara nirunya tuh aneh-aneh gitu tiap orang. Kita nggak salahin dia niatnya mau ngambil keberkahan. Tapi kadang-kadang konteksnya itu nggak sesuai gitu loh, ya kan? Pakai minyak wangi, coba saya tanya, pakai minyak wangi dari rumah atau dari masjid? Di rumah. Tuh minyak wangi itu, kenapa di situ? Kan harusnya di rumah. Iya Itu itu loh, minyak wangi buat situ. Di beberapa masjid kan ada minyak wangi, bahkan kita lagi mau sholat dioles-olesin sama orang gitu. Woi, minyak wangi gua tuh dari mana? Dari rumah, itu minyak mahal ini gitu. Nah, begitu orang kita itu. Jadi kadang-kadang mau niru Nabi, udah benar ininya, niatnya, tapi tekniknya tuh kadang-kadang yang nggak sama. Nah, gitu. Ya kita harus maklum lah. Namanya umat Nabi Muhammad tuh papanya banyak, idenya banyak, dan masing-masing caranya banyak. Dia mau cingkrang, atur aja cingkrang, belakang gitu. Tapi jangan begini, kalau gua cingkrang, lu mesti semua cingkrang juga. Ya nggak gitu juga, nggak harus gitu, ya kan? Oke. Apa lagi Bu? Ada lagi? Kalau yang mutablakirat dan rawabit itu contohnya bukan dalam hal itu Pak. Contohnya gini, di zaman Nabi tidak ada orang berjual beli kecuali pakai uang yang bentuknya adalah emas
perak, yang punya nilai intrinsik di situ. Nah, karena yang diperjualbelikan itu benda-benda yang cenderung murah, gitu ya, ya udah emas dibawa dipundi-pundi. Tapi ketika orang sudah mulai berjual beli utang, ya kan, barang tambang, sesuatu yang nilainya gede banget, itu mau berapa banyak emasnya dibawa. Makanya disebutkan si korun itu kunci gudangnya aja di bawah 40 otak kagak kuat. Ya korun, dan pakai kris aja susah amat sih, ya kan? Duitnya di bank aja, bayar-bayar tinggal pakai kris. Mau bayar semiliar juga bisa, bayar 1.000 juga bisa. Barangnya itu, alat tukarnya nggak usah didong-dong kemana-mana, ya kan? Karena sudah jadi mata uang, gitu. Saya tanya, di masa Nabi kan nggak ada mata uang. Dan kalau sekarang kita pakai mata uang, boleh nggak? Boleh nggak kita jual beli pakai mata uang? Atau harus mesti kudu emas juga? Ya ribet zaman sekarang kita kemana-mana bawa emas, ya kan? Nah itu mutaghayyir, zamannya berubah, gitu. Nah maka kita nggak lagi mengukur apa-apa pakai emas. Kalaupun kita mau paksa bayar pakai emas, nggak bisa juga. Saya pernah nih ceramah kayak gini Pak di Masjid Astra itu di Sunter. Pengurusnya memang berada di itu. Pulang saya kagak dikasih amplop isinya duit, dikasih itu koin perak dirham katanya gitu. Saya bilang berat amat tuh ini amplop gitu, itu dirham Pak. Saya buka, uang dirham. Pulang saya pas bensin udah kosong, saya bawa bensin, saya baru pakai dirham, kagak boleh. Wah ini dirham di masa Nabi berlaku, belinya aja di masa Nabi gitu, ya kan? Duit Pak, bukan dirham katanya gitu, kan nggak laku, ya nggak bisa juga. Nah, ada yang sawabit, ada yang mutaghayyirat. Di masa Nabi ada budak, makanya dari 8 asnaf, 1 tuh buat budak. Sekarang Pak, ambil zakat puyeng. Dari 8 asnaf harus ada 1 buat budak. Kagak ada budak, siapa yang budak nih? Apa pembantu saya ini saya ada budak ya gitu. Ya kan gitu kan? Nah kalau pembantu dia ada budak, mau habis dari kamar pembantu. Kan kalau budak boleh disetubui. Nah kan kacau tuh urusannya gitu. Jadi kan mutaghayyir, banyak realitas kehidupan di masa Nabi yang udah nggak ada di zaman sekarang. Padahal ada ayatnya. Nah akhirnya kan jadi idol, jadi nganggur, gitu kan? Nah oleh karena itu dalam ilmu fikih itu akan dibahas. Apakah budak mau kita kias? Apa kita anggap memang budak udah nggak ada? Berarti dari 8 asnaf tinggal 7, gitu. Dan ini yang terjadi di masa Umar. Kan ada orang yang mu'alaf. Di masa Nabi orang mu'alaf itu gini, beda sama kita sekarang nih. Di zaman Nabi mu'alaf, suku kafir kejam, punya pasukan besar, dan kita Islamin kagak bisa, ya kan? Dan selalu diganggu sama suku itu. Ghatafan itu salah satunya. Itu pasar tuh suku itu. Nabi nggak bisa naklukin dan akhirnya apa? Dari uang zakat, Nabi stop kepada tukang suku. Nih, tolong jagain kita kalau kemana-mana jangan diapa-apain ya. Tapi dia tahu nih, ya, Nabi bayar. Istilahnya hatinya dilunakkan, dijinakkan dengan setoran. Kalau bahasa kitanya uang keamanan, uang preman, gitu. Itu dibayarkan sama Nabi dari uang zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, orang yang ditaklukkan hatinya dengan uang. Dia nggak masuk Islam, dia kafir, tapi dia berkuasa. Nah kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita bayar. Nabi wafat, ganti Abu Bakar, ganti Umar. Kata Umar, mana tadi yang minta-minta duit? Kenapa? Kata orang itu, kafir. Di zaman Nabi saya dikasih setoran zakat karena uang keamanan. Terus di zaman Abu Bakar saya minta masih dikasih. Kenapa di zaman Anda wahai Umar Anda tidak kasih? Sini, bacok kepala sini. Nggak ada, gitu. Pulang. Lu masuk Islam, aku gua becak kepala. Umar kan begitu orangnya. Kagak ada sektor preman apa, gitu udah gede. Dulu tuh tinggal dikit. Tinggal kita becak aja kepalanya selesai, gitu. Takut Pak, pulang nih. Udah, mulai kali ini tidak ada wal mu'allafati qulubuhum coret. Udah kan? Tidak ada asnaf wal mu'allafati qulubuhum di zaman Umar. Ayatnya masih ada, orangnya yang udah nggak ada.
Nah gitu. Jadi dari tadi budak nggak ada, mualaf nggak ada, lama-lama cium Pak, gitu. Tinggal fakir miskin doang. Ya bisa kata apa gorim misalnya. Orang gorim itu kan orang yang habis perbekalan di perjalanan. Yang sekarang Pak habis perbekalan, kita kasih duit suruh pulang kan selesai, bukan kasih harta zakat gitu kan. Atau kita pesenin gojek, ntar bayar di rumah kan, udah duit di rumah bayar aja di rumah, naik taksi aja apa gitu kan. Nah kalau zaman Nabi nggak bisa begitu. Maka banyak hal yang berubah di masa Nabi dengan di zaman sekarang. Nah itu para ulama fikih kontemporer itu sudah bahas itu panjang lebar bahwa tidak mentang-mentang kejadian di zaman Nabi begini lalu kita terapkan seperti persis di zaman Nabi, tidak juga. Apalagi nanti begini Pak, budaya orang Arab, tadi saya bilang ya, gaya bahasa orang Arab tuh ngambul Pak. Tahu ngambul kan? Hiperbol, melebih-lebihkan sesuatu. Contoh nih, Nabi ya, Nabi kita kan orang Arab, gaya bahasanya itu gaya melebihkan. Kalau kamu lagi sholat, ada orang lewat di depan kamu, kata Nabi, falyadra'hu, cegah dia, jangan sampai lewat. Tapi kalau dia fa'in aba, dia ngeyel, dia mau lewat juga, apa kata Nabi? Falyuqatilhu, bunuh. Itu benar suruh bunuh. Apa cuma bahasa ngambul doang? Nah, kalau yang nggak ngerti tentang apa namanya ilmu balaghah ya, disuruh bunuh. Besok-besok dia mau ke masjid, dia ngasal golok dulu. Dirinya bingung. Lebaran haji masih lama kan, udah bawa golok aja. Hari aja ntar ada yang lewat kan tinggal baca doang gitu. Nah gitu, kayak gitulah cara memahami hadis itu, ya kan? Sama, Nabi itu kesel sama orang-orang munafik. Kan munafik itu kalau wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jarang-jarang dia ke masjid Pak. Ya suka enggak ikut jamaah gitu. Kesel Nabi sama orang munafik, Nabi ngomong gini, saya ingin bakar rumah mereka. Nabi ngomong gitu Pak. Nah itu apakah boleh kalau misalnya kita sholat nih, sholat subuh di sini, warga yang rumahnya nggak ada kesini gitu, anda bakar, karena itu kagak sholat subuh kata Nabi dibakar gitu, boleh nggak boleh? Ya kagak boleh, ditangkap polisi. Kenapa saudara bakar rumah orang? Kagak sholat subuh di masjid gitu, nggak bisa gitu. Nah kalau hakimnya polisinya tahu, gini, menurut anda berapa rumah di masa Nabi yang dibakar sama Nabi gara-gara nggak ke masjid? Nah bingung kan dia, berapa ya? Agak ada ternyata. Gak ada. Nabi nggak pernah kebakar, cuma ngomongin ngambul doang. Gua bakar rumah lo gitu, tapi nggak dikerjain. Orang gitu, masukin arti kayak gitu, bakar rumah orang gara-gara nggak sholat ke masjid kan nggak nyambung gitu. Maka memahami konteks di masa Nabi itu penting, bukan asal kopas doang mau dikerjain kayak gitu. Harus ada ilmunya lah gitu kira-kira. Jadi kita pulang dulu gini aja. Pulang dari sana. Iya. Iya silakan. Ustaz, ini tentang meneladani akhlak Nabi di dalam keluarga dan masyarakat. Saya mungkin konteks sekarang Ustaz ya. Jadi Rasulullah itu kan pasti cerdas dan beliau bermoral, berakhlak sempurna dan beliau juga pemimpin. Nah, konteks di zaman sekarang kita kalau cerdas, baik yang cerdas tidak, terutama dalam negara. Tapi apakah kecerdasan mereka ini mampu menghentikan mereka untuk tidak berbuat jolim? Apakah cukup kecerdasan itu membuat mereka berhenti melakukan sesuatu yang buruk terhadap rakyat? Mereka pasti tahu apabila mereka berbuat sesuatu itu dampak terhadap rakyat itu kan panjang dan juga tak satu orang bisa ditahan masyarakat ini. Nah, apakah kecerdasan yang mereka punya mampu menghentikan perbuatan buruk atau harus wilayah akhlak dan wilayah demikian percaya. Kalau di zaman sekarang kalau nggak pintar susah ya jadi pemimpin ya.
Cuma memang kalau di kita tuh sekarang rada-rada blunder. Kenapa? Karena jadi pemimpin syaratnya bukan hanya pintar, tapi harus kaya. Karena kalau dia nggak kaya, gimana cara membiayai kampanye? Ya kan? Nah ini yang blunder. Biar kemudian bisa kampanye, dia butuh investasi, ya kan? Karena mahal jadi lurah, jadi camat aja udah pakai miliar-miliar, apalagi jadi presiden apa, wah itu kan gede banget gitu. Nah pertanyaannya begini, sebelum dia, ini saya punya saudara ipar itu bupati, wah itu habis banyak banget gitu. Tapi emang kebayar ketika dia sudah jadi bupati, gitu. Jadi kebayar. Nah masalahnya kebayar itu lewat mana? Kalau lihat gaji resminya kan nggak segitu, ya kan? Itu yang jadi masalah kan? Oke. Nah begitu periode kedua modalnya gede juga, nggak kepilih. Nah yang tadi bayarnya gimana? Cepupuan dia sekarang gitu. Wah nggak enak dah itu melihatnya gitu kan. Nah ini blunder. Di satu sisi ya orang baik banyak, pintar juga banyak, bisa ngatur negeri banyak, tapi untuk bisa sampai di situ dia butuh modal, dan modal itu harus balik, itu yang susah. Hari ini kok jadi pemimpin nggak pakai modal, sebutin nggak Pak? Sebutin nggak? Pejabat yang jadi pejabat nggak pakai modal, ada nggak? Ada. Gus Dur waktu jadi presiden tuh dia modal dengkul. Itu pun dengkulnya Amin Rais gitu kan. Iya, jadi poros tengah gitu, rebutan akhirnya dia jadi presiden gitu kan. Cuman dia doang, tapi kan juga nggak lama ya kan, nggak lama setelah itu diganti lah gitu. Jadi memang blunder kalau zaman sekarang mau jadi pejabat harus punya modal. Nah kalau punya pakai modal berarti kan harus balikin. Nah waktu balikin dari mana? Ada KPK, ada apa tuh BPK, ada macam-macam, susah gitu kan. Nah maka nggak mudah. Bahkan yang sejujurnya jadi menteri kan nggak modal, kan nggak harus pakai duit karena menteri kan ditunjuk presiden. Dan saya mengenal beberapa menteri yang orangnya baik banget, tapi selesai masuk penjara. Dulu ada menteri agama, Pak Said Abdul Munawar, 3 tahun, ilmunya luar biasa, ya kan? Tapi ya Allah alam bagaimana, ya itu urusan negara lah ya. Cuman maksud saya, masa sih orang sebaik itu dia korupsi? Itu enggak lah, gitu kan? Tapi ya begitulah. Terus penggantinya adalah itu SDA, Surya Menteri apa itu? Masuk penjara juga, gitu kan? Terus dulu ada Menteri Sosial, orangnya baik banget, Bahtiar Hamzah, masuk juga, gitu. Nah, ini masalahnya sekarang agak ribet gitu. Makanya saya nih, walaupun banyak orang bilang, ayo dah jadi pejabat gitu. Wah, kenapa? Saya lihat Zainuddin MZ, kesian Pak, Zainuddin MZ kan menceramah tuh kemana-mana. Dibikin partai. Setelah itu ditimbulkan orang. Udah gitu, gak jadi, balik lagi jadi muskap lagi akhirnya gitu. Karena sekarang tuh jadi pejabat itu memang fitnahnya banyak. Walaupun dia orang baik pun itu susah gitu. Apalagi dasarnya memang penjahat, kan lebih susah lagi gitu kan. Dasarnya memang penjahat, dasarnya memang bukan rampok, jadi penguasa, dia dirampokin semua rakyatnya gitu kan. Yang orang baik saja kadang-kadang dia nggak ada niat, tapi dikerjain juga, dikelecehin juga, banyak itu. Guru saya tuh dulu pernah jadi Menteri Sosial, Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Pas dia diangkat jadi menteri, namanya dia ustaz gitu ya, sering ceramah. Kalau ada orang nyumbang, ya kan dia terima kasih alhamdulillah ada yang nyumbang. Begitu dia jadi menteri, ada yang nyumbang, hati-hati, gratifikasi gitu loh. Itu susah itu ya kan, serba salah jadinya. Jadi memang itu dunia yang saya pribadi itu kurang paham itu gimana sejauh itu. Nah kalau ada orang yang jadi pejabat lalu dia nimpe duit rakyat, apakah emang niatnya atau emang dia difitnah atau bagaimana ya saya kurang nyambung lah gitu. Mungkin yang lebih mendalami ilmu politik bisa cerita, tanyalah tuh sama yang juga pernah menjabat kayak gimana suasana di dalam itu ya.
Banyak tuh pejabat-pejabat yang udah pada insaf, udah pada jadi ustadz sekarang, tanyain aja gitu. Ya kan, kayak gimana gitu. Itu Pak Agil gitu saya tanya, enak Prof, kan dosen promotor saya. Gimana Prof jadi Menteri Agama? Enak apaan, mau sejarah 3 tahun gitu kan. Padahal kagak ada niat, kagak ada apa, tapi ya karena ya itulah namanya dunia, orang hidup di dunia tuh ada aja gitu melintir-melintirnya gitu. Nah, iya, masuk sistem dan banyak jebakan gitu. Nggak semua orang yang baik sama kita berarti otomatis mau belain kita. Ya gitulah ya. Jadi ngomongin orang sih Pak. Kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.